Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik KKN. Pada video ini akan dibahas terkait evaluasi manajemen ASN terkait pengembangan kompetensi, seleksi dan rekrutmen, dan penghargaan. Pengembangan kompetensi belajar mandiri melalui Simantu. Sistem pengendalian pengetahuan atau Simantu merupakan media pembelajaran mandiri bagi ASN PUPR. Melalui Simantu, ASN PUPR dapat belajar mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi ke PUPR-an. Selain itu, juga dapat memantau training-training yang disediakan oleh PUPR dan dapat melihat rincian pembelajaran di dalamnya. Harapannya, ASN PUPR dapat secara mandiri mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuannya melalui Simantu. Pengembangan kompetensi ASN selain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, juga didasarkan berdasarkan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS yang terdapat pada pasal 5. Pedoman pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan telah diperbaharui melalui Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan. SE ini akan menjadi pedoman ASN untuk melakukan izin pendidikan untuk semua instansi di seluruh Indonesia. Evaluasi yang dapat ditambahkan untuk Simantu diantaranya adalah interface Simantu perlu ditingkatkan agar lebih user-friendly, validasi data pengguna lebih ditingkatkan. Untuk kedepannya, Simantu agar dapat diakses melalui mobile phone. Evaluasi pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan yaitu belum terdapatnya Peraturan Menteri PUPR tentang penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN PUPR. Dalam memperoleh insan PUPR yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai, maka Kementerian PUPR mengadakan seleksi dan rekrutmen berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Permen Pan-RB Nomor 27 Tahun 2021. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian per 1 tahun. Syarat-syarat pendaftaran CPNS: 1. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. 2. Tidak pernah dipidana dengan penjara berdasarkan putusan pengadilan. 3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS. 4. Tidak menjadi anggota dan pengurus parpol. 5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Tahapan seleksi CPNS. Pertama, seleksi administrasi melalui situs sscsn.bkn.go.id. Kedua, seleksi kompetensi dasar yang menggunakan Computer Assisted Test atau CAT dengan materi tes. Pertama, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Ketiga, seleksi kompetensi bidang. Keempat, psikotes dengan lulus di atas batas ambang bawah per setiap materi. Integrasi nilai seleksi kompetensi dasar berbobot 40% dan seleksi kompetensi bidang berbobot 60%. Evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS yang telah diberlakukan ialah melaksanakan tahapan ujian seleksi CPNS dalam waktu 1 hari yang sama agar terciptanya keadilan bersama. Dalam manajemen PNS diatur juga mengenai penilaian kinerja dan penghargaan kepada ASN atas usaha dan kerja kerasnya untuk mengabdi pada negeri. Salah satunya yang diterapkan Kementerian PUPR yaitu melalui aplikasi e-kinerja. Aplikasi ini digunakan untuk merencanakan sasaran kerja tahunan secara online dalam mendukung kinerja organisasi. Setiap pegawai dapat menyimpan bukti kerjanya secara online dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penilaian. Penghargaan. Penghargaan dibuat sebagai apresiasi dari negeri untuk setiap PNS yang memiliki kinerja yang terbaik. Salah satu contoh jenis penghargaan kepada ASN yaitu 1. Tanda kehormatan. 2. Kenaikan pangkat. 3. Kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensi. 4. Kesempatan untuk menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Evaluasi penilaian kinerja agar dibuatkan sosialisasi penilaian kinerja secara elektronik sehingga dapat terlaksana secara masif di seluruh instansi.